ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد صدق الله مولانا العظيم كلام قديم له تنزه عن قول نياتي به أستفي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على يقبل دواتي وآل
والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafun salih. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwan, kita sekarang sudah sampai ke tanggal 3 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia. Ada beberapa sebab kenapa bulan Sya'ban itu menjadi mulia. Di antaranya karena bulan Sya'ban ini dekat dengan bulan Ramadan sebagai afdhalus syuhur, paling afdhalus syuhur. Jadi konsepnya, kaidahnya, sesuatu yang dekat kepada hal yang mulia akan menjadi mulia juga. Ramadan mulia, maka bulan Sya'ban dan bulan Syawal, bulan Sya'ban sebelum Ramadan, bulan Syawal setelah Ramadan itu menjadi mulia juga. Kecipratan kemuliaan bulan Ramadan. Demikian juga kalau ada orang mulia, kemudian ada orang dekat-dekat kepada si mulia tersebut akan menjadi mulia. Nah, disinilah dapat kita pahami ya kawan, kemuliaan sahabat. Sahabat menjadi mulia karena mereka dekat sama orang mulia, Habibuna Muhammad SAW. Dan bulan Sya'ban ini sampai dikatakan oleh kalau enggak keliru Sina Abdullah bin Abbas, seandainya boleh kita menciptakan hari raya lagi selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka niscaya yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai id, sebagai hari raya adalah Sya'ban. Yani selain Idul Fitri dan Idul Adha. Akan tetapi hari raya itu ketentuan dari Allah, kita tidak bisa mengada-ada, kita tidak bisa mengada-ngada. Namun seandainya boleh, katanya Sina Abdullah bin Abbas, kita mengadakan hari raya selain hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka niscaya yang paling pantas untuk dijadikan hari raya adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini Allah menganugerahkan anugerah yang luar biasa kepada Habibuna Muhammad SAW. Otomatis kalau itu hadiah luar biasa kepada Habibuna Muhammad, otomatis juga hadiah untuk umat Muhammad SAW. Hadiah apa? Hadiah sholawat. Hadiah sholawat. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang memerintahkan umat Islam, para malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah ini diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya dikatakan kalau bulan Rajab itu bulan ulang tahun sholat 5 waktu, maka bulan Sya'ban adalah bulan ulang tahun sholawat kepada Rasulullah. Jadi di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Kalau misalnya bulan-bulan sebelumnya sehari 500, maka di bulan Sya'ban ini sehari 1000 misalnya.
Ala kulli hal Pak Karyo, manabi Pak Karyo terutama soal umat Muhammad si banyak asolawat, ukuran paling minim kira-kira berapa muncan Pak Karyo. Jadi aqallul iktar, paling sekonian termasuk kepada banyak membaca solawat. Tentu kalau ukuran paling banyaknya nggak ada. Ya, sehingga kita termasuk sudah banyak bersolawat kepada Rasulullah, ukuran minimalnya itu berapa kira-kira? Berapa Pak Karyo? Hasanat Sa'are berarti 10 berarti paling sekonin terutama banyak solawat berapa menurut Pak Karyo? 10. Oh sekonin celun punten. Sehingga kita termasuk umat Muhammad yang banyak bersolawat. Ukuran minimnya itu berapa Pak Nur, kira-kira berapa? 1000. Jadi ukuran minimnya 1000. Ini dawuhnya Imam Abdul Wahhab Asy'arani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Beliau mengatakan aqallul iktsar bis sholati ala Rasulillah alfu marratin fil yaumi wal lailah. Paling sedikitnya ukuran sehingga kita termasuk al-muksirun bis sholat yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, ukuran minimnya adalah 1000. 1000 tak usah ngku salawat naria, ya bagus ngku salawat naria, salat Fatih bagus. Jokong ngku salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu saya pernah memerintahkan anak-anak baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. 2000 tidak nyampe 20 menit. 2000 tidak nyampe 20 menit, berarti 1010 menit Pak Karyo, masa tak bisa? Bisa gitu? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Makanya orang Mekah termasuk guru kami Abu Yazid Ahmadul Maliki mewajibkan kepada kami untuk memegang tasbih kemana-mana. Kenapa? Yaitu karena ada kewajiban kita bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu hitung dengan tasbih. Namun ada persoalan yang penting Pak Nur, ini sudah pernah saya jelaskan di majelis ini juga. Kenapa Abuya itu kemana-mana mewajibkan para santri dan beliau juga kemana-mana pakai tasbih? Karena ini berkenaan dengan dauh Al-Imam Sayyidut Taifah Taifur Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan syai'un yusiluni ila habibi la atrukuh. Sesuatu yang menjadikan aku wusul sampai kepada kekasihku Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu tidak akan aku tinggalkan. Ya, kalau orang si Dullah ketika dia betul-betul mencintai Laila, tayyib, maka segala sesuatu yang menyebabkan si Dullah ini pernah bertemu, pernah berkencan dengan si Laila, maka itu akan diingat-ingat dan akan dibawa kemana-mana. Wallah, sepeda motor perjuangan ya. Apa? Saya dulu ketika saya jemput si adik pakai ini. Ya, itu. Nah, makna itu yang kemudian diambil oleh Abu Yazid Ahmad sehingga beliau mewajibkan para santri untuk kemana-mana bawa tasbih. Itu. Jadi simnya talabahnya Abuya itu ada beberapa hal, beberapa barang. Satu tasbih, yang kedua pulpen Pak Supriyadi, pulpen. Kemana-mana kita wajib bawa pulpen dan wajib bawa notes. Wajib bawa notes, ditaruh di sini atau ditaruh sini. Yang kedua pulpen, yang ketiga notes, kemudian Syawarikul Anwar. 4 ini. SIM-nya kita 4 ini. Kalau kemudian kita mendekat ke Abuya kemudian pegang saku kita, kalau nggak ada salah satu dari 4 itu kita dimarahi. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena Pak Karyo di Ruswaifah, di pondok kita itu semua keadaan itu mengantarkan kita kepada ilmu. Ya, ada tamunya ulama, bicaranya bicara ilmu. Sopong Pak Supriyadi tamu entar ke Abuya kuro betah proyek tak ada. Tidak ada itu.
Ya, bakaryo sobong tamu intar kabuya umpamana betar kena bekoh tadi. Ilmu terus. Jadi kalau kita sekolahnya masuk kelasnya itu ya mungkin sama dengan di Koncer ini, di Al-Maliki ini sama. Bahkan mungkin di sini lebih lama sekolahnya. Tapi hebatnya di Rusaifa itu di pondok kami suasana di 24 jam di sana suasana ilmu. Ketika kita ngobrol sama teman yang dibicarakan ilmu. Ngobrolnya pun ilmu. Segala sesuatu mengantarkan kepada ilmu. Nonton TV gak boleh nonton yang lain. Semua televisi, semua channel-channel yang diperbolehkan oleh Abuya itu ilmu semuanya. Baik, ya saya harapkan mudah-mudahan santri saya ini seperti itu. Jadi ngobrolnya pun ngobrol ilmu, diskusi tentang ilmu. Nah, jadi sekarang ini merupakan bulan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ya kawan sangat benar sekali ketika dikatakan seandainya boleh membuat hari raya lagi selain yang dua itu, maka niscaya yang paling pantas untuk dihari rayai adalah bulan apa? Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna. Allah Ta'ala dan para malaikatnya yusalluna apa karyo? Yusalluna ini kan fil mudhari'. Fil mudhari' itu yufidu takrar at-tajaddudi, memberikan makna berulang-ulang dan senantiasa baru. Jadi sholawatnya Allah, sholawatnya Rasulullah sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Meskipun Rasulullah udah wafat. Karena yusalluna. Yusalluna ini berarti senantiasa baru. Dan fil mudhari' itu akan dan sedang. Akan dan sedang. Beda dengan fil madhi. Kalau seandainya Allah berfirman innallaha wa malaikatahu shallau, telah bersolawat, berarti solawatnya Allah dan solawatnya malaikat sebelum diturunkan ayat itu dan setelah ayat itu diturunkan sudah nggak lagi bersolawat. Baik. Jadi seandainya solawatnya Allah, solawatnya para malaikat itu sudah berhenti ketika ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu diturunkan, ini sudah kemuliaan di atas kemuliaan yang tidak akan ada lagi ya ikhwan kemuliaan seperti itu. Apalagi ngekui fi'il mudhari'. Seandainya pakai fi'il madhi saja itu sudah gak bisa disaingi oleh siapapun. Pak Nur ulama mengatakan sangat jauh kemuliaan Nabi Adam jika dibandingkan Rasulullah. Meskipun Allah Ta'ala untuk Nabi Adam memerintahkan para malaikat dan seluruh makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ke Rasulullah bersolawat saja. Ini dikatakan jauh kemuliaannya. Kenapa? Yang pertama, perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam itu hanya sekali. Hanya sekali. Setelah itu sudah nggak ada sudah. Nah, sedangkan perintah Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah, Nabi kita, itu ya ikhwan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi saya punya adik dulu masih kecil, Muhammad Maliki, pernah tanya ke saya, Mas, malaikat Jibril ini sekarang apa tugasnya? Karena kan sudah nggak ada Nabi dan Rasul, berarti pensiun dong. Itu Maliki pernah tanya begitu. Waktu itu ada abah saya waktu itu. Cina pun, dia masih jauh aja katanya. Dia masih jauh aja. Taib. Lah ternyata abah itu pernah menerangkan ya kan ya, bahwa enggak, malaikat Jibril itu tidak pensiun. Karena malaikat Jibril punya tugas sampai sekarang yusalluna 'alan nabi. Makanya sebetulnya kalau kita mau tahqiq, mau apa ya, mau pendapat yang betul-betul diteliti dengan benar, kalau dikatakan apa tugas utama malaikat Jibril, bukan menyampaikan wahyu. Apa itu? Yusalluna 'alan nabi. Adapun menyampaikan wahyu itu tugas kedua. Kenapa? Karena logikanya begini Pak Nur. Firman Allah itu kan qadim, seperti barusan yang kita baca, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu.
Kalam Allah itu qadim. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu qadim. Hanya diturunkannya kepada Nabi hadis. Kan begitu? Adapun kalau kalam Allah itu qadim dan itu sudah difirmankan oleh Allah sejak qadim, sejak azali. Apa maknanya azali? La awwalalahu atau la yuqalu awwaluhu, yang tidak bisa dilogikakan keberawalannya. Perintah Allah kepada malaikat ya ikhwan itu semenjak malaikat belum diciptakan sudah ada perintah yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Makanya ketika malaikat menurunkan wahyu itu sejak kapan? Kan sejak adanya nabi. Adanya yang pertama Nabi Adam. Mana lebih dulu malaikat dengan Nabi Adam? Dulu malaikat. Malaikat ketika ada sudah bersolawat. Adapun tugasnya untuk menyampaikan wahyu kan setelah Nabi Adam diciptakan. Begitu ya. Jadi tugas utamanya malaikat sebetulnya yusholluna 'alan nabi itu. Nah, baru setelah ada para anbiya maka malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Baru setelah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, baru setelah itu ada malaikat ada malaikat Mikail, tukang mengatur rezeki, kan begitu. Sebelum ada manusia kan masih gak punya tugas malaikat Mikail. Tugasnya yaitu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini sekarang kita masuk di bulan Sya'ban. Sampai Abu Yazid Muhammadul Maliki mengarang kitab khusus untuk kemuliaan bulan Sya'ban ini. Judulnya Maza fi Sya'ban. Nah, nanti tanggal 15 Sya'ban atau yang disebut dengan nisfu Sya'ban kita bukan disunnahkan ya, bukan disunnahkan, tapi baik untuk membaca doa nisfu Sya'ban. Ya, kalau dalam bahasa fikihnya mustahab, sesuatu yang baik. Kalau sunnah bermakna ma'udhifa ila Rasulillah, ini yang kita tidak mengatakannya. Ya, jadi doa nisfu Sya'ban itu enggak warid dari Nabi. Oke, kita akui. Tapi itu kan bagus. Ya, apa salahnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sedangkan malam nisfu Sya'ban sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadisnya merupakan malam mustajabah. Malam diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sesuatu yang perlu saya tegaskan, jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Itu di Majmu' Syarif masih keliru Pak Nur, masih keliru. Tolong ditonton lagi video saya di Facebook saya pernah menerangkan tentang itu mengenai masalah doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzat tawli wal in'am, dhahral lajin wa jarra mustajirin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi. Nah, kalimat fi ummil kitabi yang pertama ada, yang kedua tidak ada. Karena kalau kemudian yang kedua itu juga disebutkan fi ummil kitabi, itu bisa gimana ya? Kalau disengaja itu bisa merusak akidah kita. Panggilkan ini Zat, panggilkan siapa? Mahrus, suruh bawa kitab Madza fi Sya'ban. Cari kitab Madza fi Sya'ban. Dari pondok aja, soalnya di maktabah ada Umi, ada tamu. Biar jelas ya. Jadi Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih itu doa nisfu Sya'ban. Ada sesuatu yang keliru dilaksanakan oleh masyarakat. Tapi kalau aulat abu ya insyaallah tidak keliru itu. Ini biar jelas. Saya kalau tak keliru di Facebook saya pernah buka.
mumpung ingat ya, mumpung masih tanggal 3. Itu doa, ada beberapa riwayat yang bilang dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Doa yang biasa kita baca di malam nisfu separuh Sya'ban, bulan Sya'ban. Jadi Allahumma in kunta katabtani indaka syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya fi rizqi famhullahumma bifadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi wasbitni indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta qawlukal haqqu fi kitabikal munazzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha'u yuthbit wa indahu ummul kitab ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min sya'ban al mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Nah, ini beliau mengatakan qultu, aku katakan, wa qauluhu fi hadzal du'a, dan perkataannya, yakni perkataan si penggubah, si penulis doa ini, Allahumma in kunta katabtani indaka, ya Allah, kalau engkau menulis kepada aku di sisimu, ila akhirih hadza huwa shawab, ini adalah yang benar. Wa fi katsirin minal kutub, dan di dalam banyak dari beberapa kitab al-masyhura yang masyhur, al-mutadawilah yang tersebar, ziyadatu lafzi fi ummil kitabi, ada tambahan lafaz fi ummil kitab, ada tambahan lafaz fi ummil kitab. Jadi Allahumma in kunta katabtani indaka, wis dak usah fi ummil kitabi, dak usah fi ummil kitabi. Karena begini Pak Nur, kalau ini dikasih fi ummil kitabi, ya Allah, kalau engkau menulis untukku di ummul kitab, lauhil mahfudnya nih, kemudian famhullahumma, hapus itu. Nah ini, jadi kan yang sudah ditulis sama Allah nggak bisa dihapus lagi. Itu persoalannya. Jadi in kunta katabtani indaka syaqiyan au mahruman au matrudan. Jadi yang sudah maktub fi ummil kitab ini tidak bisa dihapus. Baik. Makanya in kunta katabtani indaka wis tanpa fi ummil kitabi. Nah, wa athbitni indaka fi ummil kitabi. Di ibarah yang berikutnya ada ummul kitabi. Nah, yang pertama saya keliru membahasnya ya, atau menerangkannya ya. Tadi saya katakan yang pertama yang ada ummul kitabnya, yang kedua ada. Yang benar yang pertama yang enggak ada, yang kedua yang ada ummul kitabnya. Allahumma in kunta katabtani indaka, langsung syaqiyan, tanpa in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi di pertama ya. Lalu kemudian wa asbitni indaka fi ummil kitabi. Jadi di yang kedua itu ada ummul kitabnya. Ini Mazhab Sya'ban karangannya Abuya Syed Muhammadul Maliki. Kanzun Najah was Surur. Ini Kanzun Najah was Surur. Banyak hal-hal yang perlu dijelaskan ya di Kanzun Najah was Surur ini, jangan sampai salah paham. Jadi begitu kita disunahkan malam nisfu Sya'ban untuk berdoa, bukan disunahkan, dimustahabkan untuk membaca doa nisfu Sya'ban. Lalu kebiasaan di Al-Maliki dan saya kira juga di desa-desa, kalau malam nisfu Sya'ban kemudian kita sungkeman kepada Bapak Ibu, mohon maaf kepada mereka, minta ridhonya mereka. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban Pak Karyo kira-kira? Ini desa-desa kan seperti itu. Malam nisfu Sya'ban, anak-anak nisfu Sya'banan sama saya, kemudian setelah itu salaman ke saya, kemudian saya masuk ke Umi dan saya salaman, dan salaman ke paman-paman, salaman ke mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek, kita salami semua. Kenapa harus malam nisfu Sya'ban? Kira-kira Pak Karyo. Malam dibukakan lagi buku baru, masuk nisfu Sya'ban. Jadi malam dilaporkannya buku kita,
yang tahun 1443, kemudian itu dibuka lagi buku baru. Tapi yang paling apa namanya mendasar bukan itu alasannya. Karena kalau mengenai masalah dibukakan buku baru, kan meskipun buku lama kita bagus untuk minta maaf. Kalau kita anyatin lah petotok gelung. Bukan itu alasan utamanya. Ya meskipun masih agak bisa masuk. Tapi yang paling utama seperti sebagaimana dikatakan oleh Abu ya. Jadi di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala innallaha yaghfiru li jami'in nas. Sesungguhnya Allah taala mengampuni kepada seluruh manusia illa limusyahinin wa musyrikin. Kecuali untuk orang yang musyahin, ada pertengkaran. Saya tak nyapa ketong sama lainnya, itu tidak diampuni sama Allah, dan orang-orang musyrik juga tidak diampuni sama Allah. Nah, inilah yang menjadi sebab orang-orang sepuh kita, para sesepuh kita kemudian menciptakan sunnah hasanah. Kalau malam nisfu Sya'ban kita keliling kepada keluarga kita untuk minta maaf kepada mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh manusia kecuali yang ada kekeliruan satu sama lainnya, yang tidak nyapa satu sama lainnya. Nah, itu hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Innallaha yaghfiru li jami'in nas illa li musyahinin wa musyrikin. Di sini dijelaskan oleh Abu Yazid Muhammadul Maliki. Allahumma ja'alna minal maghfurin insyaallah. Malam nisfu Sya'ban akar ya. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Ahmad As-Suyuti rahimahullahu taala rahmatal abrar wa adamanallahu man naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Bima yarwihi bi sanadihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba ila Allah. Udah ya, sudah tahir. Man ta'anna, man ta'anna, siapa yang pelan-pelan, asabah, maka dia akan mendapatkan. Aukadah, atau hampir mendapatkan. Atau hampir mendapatkan. Waman ajjala, dan siapa yang terburu-buru, akhta'a, maka dia akan keliru. Yani tidak akan mendapatkan apa yang ia tuju, aukadah, atau hampir mendapatkan. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan at-ta'anni minar rahman wal ajalatu minasyaitan. Pelan-pelan itu dari Allah yang Maha Rahman. Terburu-buru dari apa? Dari setan. Termasuk Pak Karyo, kenapa kita itu kok dilarang oleh Nabi SAW untuk meniup minuman yang panas, makanan yang panas? Berkaitan juga dengan ini. Terburu-buru, ndak demak mata ke bayi bidang leberi ndak buru. Jadi sabarlah, sabar. Kemudian ingat kepada masalah minuman yang panas atau makanan-makanan yang panas. Kenapa kita makruhkan untuk meniup? Nah, ini ulama mengatakan karena di sini ada ada kesan rakus dari orang yang meminum atau yang makan itu. Coba apa mayenu ma serop apa terus cepet ambukel ni sekoni makanya baik. Tapi Pak Karyo, di beberapa persoalan justru kita disunahkan untuk mempercepat. Baik. Bahkan Nabi SAW menerangkan dengan detail itu. Ada beberapa persoalan kita disunahkan untuk cepat-cepat. Baik. Secara umum Nabi SAW mengatakan khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan adalah yang paling cepat. Yang paling cepat. Misalnya
Sholat 5 waktu. Mana yang paling utama? Awal waktu apa masih ditunda? Nang tenang. Pelan-pelan. Jangan cereng at-ta'anni minar rahman jan. Tai santai dari Allah. Ya ki kol 12. Kan sampai deki kol telok tuhur. Nang tenang. Kemarin kol 2. Lah ini enggak benar ini. Jadi itu ada beberapa perkara di mana Nabi SAW menjelaskan dengan detail bahwa cepat-cepat dalam perkara tersebut itu dianjurkan. Nah ini namanya takhsis, penghususan. Jadi man ta'anna asaba auqat wa man ajjala akhta auqat, ini ya ikhwan merupakan kaidah umum. Kaidah umum. Lalu setelah ada kaidah umum itu, kemudian ada beberapa perkara yang ditakhsis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kalau ada laki-laki dan perempuan sudah tunangan, umur sudah cukup, biaya sudah ada, segala sesuatunya sudah siap, ayo jangan diperlama lagi, cepat-cepat. Itu termasuk khairul birri ajiluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rawahu Tabarani fil Kabir an Uqbah bin Amir wal hadisu sahihun. Wal hadisu sahihun. Jadi sesungguhnya kita sendiri ya kawan sudah bisa membedakan mana yang harus dipercepat, mana yang harus santai-santai. Ya kalau Muhammad Hasan misalnya mau pindah undangan dari satu undangan ke undangan yang lain, ini kok cepat-cepat. Jangan kemudian santai. Tak Jufri gula ki konjangan nikah dari tamanan pas sembian kan jam kedua santai ki goreng sudah. Wah kadito orang ampun korup at-ta'anni minar rahman, santai ini kan yang tenang dari Allah. Tidak bisa. Jadi kita sendiri ya kawan bisa menilai mana yang harus at-ta'anni, mana yang harus al-ajalah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama al-insan faqihu nafsih. Manusia itu ahli fikihnya dirinya sendiri. Pak Nur, apakah Pak Nur itu masih bisa pakai air ketika misalnya luka tangannya atau tidak? Pak Nur sendiri yang bisa menilai. Baik. Jadi kalau kita luka di anggota wudu itu kan boleh pakai tayamum. Loh, kapan bolehnya, kapan tidak bolehnya itu siapa menentukan? Ya itu orangnya sendiri. Orangnya sendiri. Itu yang dimaksud al-insan faqihu nafsihi. Barakallahu fiikum. Man ta'ahala, siapa yang menjadi ahli, yakni yang menjadi penduduk, terambil dari kalimat ahlun. Ya, ta'ahala menjadi penduduk fi baladin, di sebuah kota. Kayaknya ada orang anu itu. Kasih anu. Lihat. Ada orang. Ya kasih. Biar gak anu, kasih. Oh bukan. Tapi dan komik tukang ngemis betul. Baik. Siapa yang menjadi penduduk di sebuah kota, balad ini bisa dimaknai kota, bisa dimaknai negara. Baik. Kapan bermakna negara, kapan bermakna kota itu terserah redaksi daripada kalimat yang ada kalimat baladnya itu. Fal yusalli, maka hendaklah ia salatal muqim, salatnya orang yang muqim. Nah Pak Nur, kalau misalnya ya dari Bondoso mau pindah lagi ke Magetan umpamanya, tapi jangan Pak Nur. Mau pindah lagi ke Magetan misalnya, ya sudahlah saya meninggalkan Bondoso, rumah yang di Bondoso sudah dijual. Ya, maka ketika nyampe di Magetan tidak boleh lagi jamak qashar. Loh ini kan sudah
masafatul qasri, sudah jarak di mana kita diperbolehkan qasar, sudah lebih 80 kilo. Dan ini saya masih belum 3 hari di Magetan. Lah, ente sudah nggak boleh. Qasar jamak qasar nggak boleh. Kenapa? Karena ente sudah berniat untuk mukim, untuk bertempat tinggal di Magetan itu. Nah, seperti saya ke Mekah Al-Mukarramah tahun 2005, nyampe di sana, kemudian saya berniat mukim di sana selama 10 tahun. Maka saya sudah nggak boleh jamak qasar. Sudah tidak boleh jamak qasar. Ini penting untuk disampaikan karena saya memperhatikan banyak ya orang itu sudah berniat untuk menjadi penduduk sebuah desa, sebuah kota, tapi dia masih jamak qasar karena alasannya, loh saya kan masih baru nyampe belum 3 hari. Lah. Yang dibatasi boleh jamak qasar sampai 3 hari itu bagi al-musafir yang masih dalam perjalanan. Fal yusalli shalatal muqim. Nah, bagi yang musafir boleh. Sekarang pertanyaannya, bagi yang musafir mana lebih afdal? Jamak qasar apa itmam? Apa sempurna Pak Karyo? Jadi kalau kita musafir, syarat untuk jamak qasar sudah cukup. Nah, pertanyaannya bagi orang yang musafir yang syarat untuk jamak qasar sudah cukup, mana yang lebih utama? Antara jamak qasar atau itmam, menyempurnakan? Apa yang biasa? Pak Karyo? Oke. Rukhsah itu betul. Jadi Nabi mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau dilaksanakan dispensasinya. Dispensasinya. Jadi cek lema soleh. Njok kok pelengkap patuhur. Ente berarti enggak tahu VG. Njok kok pesampurna kok. Bojeng biasa kok. Barapok nih. Kok takwa. Bukan takwa ente goblok. Ente enggak tahu ilmunya. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Nah, terkecuali dalam puasa, Pak Nur. Kalau puasa kita kan ketika sudah mencapai masafatul qasar kita diperbolehkan untuk buka puasa, Pak Karyo. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan jika kita puasa lalu syarat masyrut untuk kita berhenti puasa itu sudah cukup, namun kita kuat meneruskan puasa kita, tidak terjadi apa-apa kepada kesehatan kita, maka lebih baik meneruskan puasa, tidak mengambil rukhsah. Kenapa? Nah, ini ada ijtihad tersendiri. Kalau Imam Malik jelas, kalau Imam Malik ngambil hadis itu secara umum sudahlah. Pokoknya puasa, sholat, yang paling utama itu kita melaksanakan dispensasi dari Allah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i khusus puasa dikecualikan. Jadi lebih baik kita tetap puasa, tidak ngambil rukhsah daripada ngambil rukhsah. Kenapa? Kira-kira kenapa Ustaz Jufri kira-kira mak dilainkan kalau puasa kira-kira? Mengganti malas. Tapi nikah tidak masuk dalam alasan fikih. Alasan fikihnya begini. Kita kapan mengganti puasa itu? Kalau kita kemudian meninggalkan misalnya puasa tanggal 5 Ramadan, kapan kita menggantinya? Ya ini waktu Syawal, setelah selesai puasa. Karena kalau masih dalam puasa nggak bisa mengganti. Kan begitu. Karena kita punya kewajiban puasa ya. Tanggal 5 kita perjalanan. Kemudian tanggal 5 itu kita tidak puasa. Kemudian tanggal 7 kita mau ganti. Enggak, ente tanggal 7 masih wajib puasa masih. Jadi menggantinya nanti tanggal 1 Syawal dan seterusnya. Nah, sedangkan tidak ada jaminan kita itu hidup tanggal 1 Syawal. Ini persoalannya. Sehingga kalau kita kemudian berhenti puasa, tanggal segami mate. Akhirnya endi? Otang.
Itu alasan dari mazhab Syafi'i. Ya kalau seperti biasanya ya ulama mazhab Hambali itu wah ini apa kok akal-akalan gitu. Mesti mengkritik mazhab Syafi'i dengan akal-akalan ini. Ya sudah, kalau Allah Ta'ala mengatakan innallaha Rasulullah bersabda innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasah, laksanakan begitu. Adapun kalau misalnya wafat tanggal 25 belum sempat untuk mengqadha'i puasanya yang ia tinggalkan, lah itu sudah diampuni sama Allah gitu kalau mazhab Hambali. Nah, Pak Karyo Nurul Sekama, ya silakan ikuti kata hati sekarang. Sekarang sudah ada ilmunya, baik yang mengatakan berhenti itu lebih afdal, sudah tahu dalilnya, kemudian yang menyatakan lanjut lebih afdal sudah tahu dalilnya. Sekarang istafti qalbak sudah. Kata Nabi istafti qalbak walau aftakal muftun. Tanyakan kepada hati ketika kita sudah tahu. Kita ini condong kemana? Karena kita yang akan bertanggungjawabkan amal kita nanti di akhirat. Nah, saya tak oleh ruah nyala aki orang lain. Pak Karyo misalnya ikut mazhab Syafi'i melanjutkan. Ada teman kita ikut mazhab Maliki yang menyatakan bahwa berhenti lebih afdal. Norong kok ban, norong maraben, anu dayar benar. Tak oleh, mereka sudah punya dalil sendiri. Ya kalau dalam bahasanya Abu yaitu indana bisatuna wa indakum bisatukum la najurukum ila bisatina wa la tajuruna ila bisatikum. Aku punya karpet sendiri, kamu punya karpet sendiri. Aku mau duduk di sini, kamu duduk di sana. Jangan paksa aku untuk duduk di sana. Aku tidak akan memaksa kamu untuk duduk di karpet saya. Gitu kata Abu ya. Indana bisatuna wa indakum bisatukum fala najurrukum ila bisatina wa la tajurruna ila bisatikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kedua-dua pendapat ini sama-sama benar. Sama-sama benar. Makanya dikatakan al-khilaf bainal madzahibil arba'ah itu kulluha sahihun. Semuanya benar, yaitu karena masing-masing ada dasarnya. Masing-masing ada dasarnya. Inilah makna dari perkataan Sayyid Alawi Al-Maliki ketika beliau mengatakan idza kathurar rajulu fiqhu qalla inkaruh. Orang itu kalau luas ilmu fikihnya maka akan sedikit membantah. Orang nisoni membantah, itu karena pengetahuan fikihnya sempit. Pengetahuan fikihnya sempit. Tapi kalau pengetahuan fikihnya itu luas, maka ketika ada orang berbeda, oh dia oleh menurut Imam Fulan. Urin berarti menurut Imam Fulan. Baik. Saya pernah ya kawan sholat di Masjid Giblaten. Di Masjid Giblaten di Madinah. Lalu saya melihat Pak Nur rombongan jamaah umrah dari Turki. Kalau dari Turki berarti mazhabnya mazhab Hanafi. Dari Turki. Lah ini baca Al-Qur'an langsung sujud. Terus baca lagi, sujud lagi. Jadi bejeng guru Pak Karyo, menceng sujud. Pan berpan kali. Bejeng apa can guru? Salat apa ini? Tapi saya yakin wah ini mazhab Hanafi, pasti ada sesuatu dalam mazhab Hanafi. Ternyata dalam mazhab Hanafi itu ada kesunahan kita sholat, namanya sholat tasabih. Sholat tasabih. Samih nih, bukan sholat tasabih. Sholat tilawah. Sholat di mana kita itu membaca ayat tilawah, ayat sajadah. Ya, ayat di mana kita disunahkan untuk sujud tilawah. Di mereka itu ada kesunahan begitu. Jadi sebujung roh Quran yang sujud tilawah banyaknya 15 ayat. Ada yang bilang 16 ayat, khilaf bainal ulama. Dibaca semuanya dalam satu sholatan. Ya, jadi apa di antaranya ya Iqra itu. Gimana akhirnya? Fasjud waqtarib. Gimana terakhirnya? Fasjud waqtarib itu kan ayat sejadah, sujud lagi.
Kemudian di surat apa lagi? Pokoknya ada 15 tempat ada sujud tilawah. Itu dibaca semuanya. Oh, ternyata ini. Awalnya kita ingkar, mabedera. Bahkan itu sampai di video itu. Video, dan saya mendengar komentar orang yang video ini. Ya ikhwan, salatus sufiyin, ad-dallin. Ini salatnya orang-orang sufi yang sesat ini, kayak gini ini. Ini sedikit-sedikit sujud, dada rukuknya, dada itidalnya, dada julus baina sajdatain. Perak mancing sujud. Ternyata itu namanya salat tilawah. Ada dalam mazhab Hanafi. Apalagi kemudian kita di Rusaifa mendengar orang baca ayat Al-Qur'an, ya ikhwan. Mendengar baca ayat Al-Qur'an yang berbeda dengan ayat yang sering kita dengar. Cenderung negur. Bang Imami umpamana innamal mu'minuna Bani mu'minuna, innamal mu'minuna. Ada itu teman saya masih baru mondok di Mekah. Lalu ada Abdul Qadir siapa dari Maroko itu, madhabnya madhab Maliki, dan qiraahnya berarti qiraah Warash. Ya, kalau kita ini kan qiraah Asim. Yang di Quran kita ini qiraah Asim, dan ini yang mayoritas. Kalau di Maroko itu Warash, di Nigeria lain lagi. Ini teman saya ketika imamnya innamal mu'minuna, mu'minun ditegur itu memang punya bacaan begitu. Memang punya bacaan begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gimana? La ta'khudhu sinatu wa lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau di Waras itu bukan fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard. Kiraannya Waras itu bukan fil ard, tetapi fil ard. Baik. Jadi kita di Mekah itu disuguhkan kepada berbagai macam mazhab. Kepada berbagai macam mazhab. Makanya enggak ada santri Abuya pas terkejut ketika ada apa. Nang tenang. Oh, lah bedes yang ngucak ngari begitu. Jadi idza kasura ar-rajulu fiqhu alla ingkaru. Kalau orang sudah luas pengetahuan fikihnya, maka akan sedikit mengingkari kepada sesuatu yang dianggapnya aneh. Barakallahu fikum. Rahu Abu Ya'la. Abdul Razak fil Musannaf, ya. Wal haditsu dha'ifun. Man tabattala falaysa minna. Rawahu Abdul Razak an Abi Qilabah mursala wal haditsu dha'ifun. Jadi yang pertama perlu saya terangkan mengenai kebahasaan. Tabattala ini, ya ikhwan, menghindar dari menikah, termasuk tidak menikah. Alhamdulillah tajufri, alhamdulillah. Nambah boleh tajufri. Eman pongki ngoda. Ini yang lain ini juga seperti itu. Pak Karyo pon anu ki pon koslet pon. Belum, kalau belum enggak apa-apa. Jadi tidak menikah. Dan yang lebih parah lagi, tabattul ini, ya kawan, mengkebiri. Mengkebiri. Ini disabdakan sama Nabi Pak Nur karena ada sahabat dia semangat berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu ketika mereka jihad kan abulanan, 2 bulan, 3 bulan. Lalu dia kemudian bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami di jalan enggak kuat. Boleh para sahabat yang masih muda-muda, enggak kuat ya Rasulullah. Jadi dari saking takwanya sahabat, mereka khawatir terjerumus kepada lembah perzinahan, mereka sampai matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin mengkebiri aku sendiri saja, supaya aku selamat dari perzinahan. Lalu Nabi SAW mengatakan, man tabattala falaysa minna. Siapa yang mengkibiri dirinya atau mengkibiri orang lain juga,
maka bukan termasuk dari kami. Baik. Nah makanya kemudian di suatu riwayat Nabi memperbolehkan nikah mut'ah, ya kawan. Dalam satu riwayat itu khusus untuk para sahabat yang jihad fisabilillah. Tapi meskipun riwayat itu riwayat dhaif ya. Pendapat itu pendapat dhaif dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan diriwayatkan memperbolehkan nikah mut'ah. Tapi kata ulama ini bukan memperbolehkan secara umum begitu. Ini memperbolehkan ketika darurat dalam jihad fisabilillah. Meskipun tafsiran yang seperti itu ketika menafsir pembolehan Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau menghalalkan nikah mut'ah itu sedikit yang menafsir begitu. Yang banyak para ulama menafsir begini. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memang awalnya memperbolehkan nikah mut'ah karena masih belum sampai kepada beliau hadis yang mengharamkan nikah mut'ah. Beliau masih belum mendengarnya. Lalu setelah dikasih tahu oleh para sahabat, ya Abdullah bin Abbas, Rasulullah sudah melarang nikah mut'ah. Akhirnya beliau merujuk kembali pendapatnya itu. Yang mayoritas ulama menafsir begitu terhadap pendapatnya Abdullah bin Abbas itu. Adapun kalau dikatakan seperti dalam sebuah kitabnya ulama kiai di Bondoso, yang ini seharusnya dibantah oleh Nahdlatul Ulama karena menyebut dengan terang-terangan nama Ki Hasyim Asy'ari di sana dan menghina terang-terangan Ki Hasyim Asy'ari. Saya sudah matur ini ke ketua ini tapi tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi. Ada itu. Judulnya Sifrus Sunni. Sifrus Sunni. Akhirnya ketika kita datang ke sana, kita ajak dialog, nggak mau menemui saya. Akhirnya karena timbul polemik di kalangan ulama ditarik kembali itu. Ya sudah kadang menyebar kalumninya. Sifrus Sunni. Bohong dikatakan Abdullah bin Abbas menghalalkan nikah mut'ah secara mutlak begitu. Bohong. Ya antum ya kiai berarti tidak menghiraukan kitab-kitab tafsir yang menerangkan tentang bagaimana menyikapi penghalalan Abdullah bin Abbas kepada nikah mut'ah. Jadi oke, Abdullah bin Abbas memang pernah punya pendapat penghalalan nikah mut'ah, tapi itu ada dua di dalam menyikapi itu di kalangan ulama ahli sunnah. Ada yang menyatakan itu memang betul pendapatnya Abdullah bin Abbas seperti itu, namun untuk lil muttor fil jihad, bagi orang yang darurat ketika dia berjihad. Satu. Dan ini hanya segelintir ulama, sedikit ulama yang menafsir seperti itu. Yang banyak mengatakan begini, Abdullah bin Abbas menghalalkan nikah mut'ah fi awwalil amr. Ketika beliau masih belum mengetahui bahwa nikah mut'ah ini betul-betul sudah dilarang sama Nabi. Taib. Akhirnya ada riwayat yang menyatakan dari beliau itu, kalamnya beliau yang menyatakan bahwa beliau ya kalau begitu ya berarti apa yang saya katakan dulu itu keliru. Ada itu, ada riwayatnya. Taib. Adapun kalau dikatakan Abdullah bin Abbas menghalalkan nikah mut'ah secara mutlak, ini keliru. Ini dikatakan oleh seorang kiai. Taib. Saya minta ke Kiai Azaim itu begini, kita datang sendiri-sendiri supaya kelihatan bahwa yang tidak setuju terhadap kitab beliau ini banyak kiai. Jangan rombongan, sendiri-sendiri. Lalu Kiai Azaim, ya kok berengban bayi. Kiai Azaim, ya paham beliau. Takut diajak debat ya. Kalau saya kan di Mekah kan memang konsen mempelajari tentang perbedaan sunnah syiah memang. Taib, saya sudah siap dari sini. Saya baca pelajari dulu itu bukunya. Taib, saya bedah satu persatu. Poin per poin saya bedah. Gak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Saya bawa kitab semobil waktu itu. Kak Dinto kiai nang kitab Tobari, tafsir Tobari sebut haki sekak Dinto. Jadi leres Sayyidina Abdullah pacet memperbolehkan nikah mut'ah, tapi beda dua penjelasan dari ulama. Beda debu beliau kata memperbolehkan nikah mut'ah lil muttar fil jihad, bagi orang yang darurat ketika melaksanakan jihad. Yang kedua adalah karena beliau masih belum mengetahui bahwa Rasulullah telah
mengharamkan nikah mut'ah. Setelah beliau itu mengetahui bahwa nikah mut'ah telah betul-betul diharamkan oleh Rasulullah, maka beliau menarik kembali pendapatnya yang pertama itu. Ya, terus yang lainnya itu mengkritisi tulisan Ki Hasyim Asy'ari. Beliau itu kan punya kitab Panor yang penting untuk dibaca, dan di pondok ini alhamdulillah dibaca itu. Saya kira di Bondowoso ini enggak ada pondok-pondok yang membaca kitab Risalatun fi Ta'aqqudil Akhdi bimadzahibil arba'ah. Risalatun fi Ta'aqqudil Akhdi bil madzahibil arba'ah. Itu kita baca di sini. Alhamdulillah sudah khatam. Insyaallah saya baca lagi. Baik. Lalu kita orang ini yang dan kita adabul muta'allim, karangannya Ki Hasyim Asy'ari dibaca di sini. Ya, ada sekitar 4 atau 5 kitab dari karya beliau dibaca di pondok ini. Lalu kemudian Al-Maliki diragukan ke-NU-annya, ya. Itulah ya, yang akan bersaksi untuk kita ini sudah zaman. Kata Gus Dur, zaman yang akan membuktikan. Zaman yang akan membuktikan. Ala kulli hal, man tabattala, siapa yang melakukan at-tabattul falaisa minna. Nah, ini juga falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, yakni keluar dari Islam. Bukan termasuk dari golongan kami yang sempurna. Yang sempurna, karena seorang muslim untuk menjadi murtad itu ya harus memenuhi kriteria al-irtidad. Di antaranya adalah menyekutukan Allah. Kalau hanya tidak menikah atau mengkebiri dirinya, ini kan tidak termasuk itu. Maka kata ulama, falaisa minna ini bukan termasuk dari golongan umat Muhammad, bukan kemudian keluar menjadi orang kafir, murtad. Lah, tetapi maksudnya adalah bukan termasuk dari umat Muhammad yang sempurna. Senada dengan sabda Nabi ketika beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan menghormat kepada yang lebih tua. Emangnya kalau tidak menghormat kepada yang lebih tua langsung kafir? Enggak, dia hanya berdosa saja, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Jadi falaisa minna ay falaisa min ummati Muhammadin al-kamilah. Bukan termasuk umat Muhammad yang sempurna. Itu ya. Lalu di sini dikatakan mursalan, dalam keadaan mursal. Berarti ini hadis ada salah satu perawinya yang tidak disebutkan, black link ya. Yang black link. Sambungannya itu terputus, maka disebut mursal. Kalau sudah mursal otomatis dhaif. Ada perawi yang tidak nyambung, otomatis dhaif. Baik, inilah keistimewaan Islam. Karena tidak ada ya kawan ya sekarang seperti agama Islam yang sabda nabinya pun tetap terjaga, bukan hanya firman Tuhannya, tetapi sabda nabinya pun terjaga. Dijaga oleh apa? Dijaga oleh ilmu sanad ini. Dijaga oleh ilmu sanad. Jadi, Pak Karyo,
seseorang, saya temu sama mana, maka ini namanya mursal. Namanya apa? Mursal. Kemudian hadisnya langsung dhaif. Lemah. Kenapa? Karena rajul ini siapa? Gak ketemu siapa orangnya. Apakah dia pendusta atau orang jujur? Ini kan gak ketemu. Sehingga menyebabkan hadis ini harus didhaifkan. Karena ini ya tidak meyakinkan apakah ini betul-betul menerima dari Abdullah bin Umar. Bisa jadi rajul ini seorang pendusta dan tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa saya menerima cerita dari Abdullah bin Umar. Jadi perawi-perawi Pak Karyo ini harus dhabit, hafalannya kuat, thiqah, terpercaya. Kalau ada salah satu ini pembohong, kan hipa umpamanya kepangalit. Bahkan ada yang sampai ketat begini, satu kali pernah ketahuan berbohong, maka hadisnya ini ditolak. Nah, inilah yang menjaga keautentikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang ketika kita mengatakan innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini betul-betul hadis Nabi. Oh, dari mana wong kita ini sudah hidup di tahun 1443? Ya karena ini ada informannya. Ada informannya. Dan informannya ini semuanya terpercaya. Semuanya terpercaya. Untuk mengetahui terpercayanya atau tidak, Rasul ini Imam Malik terpercaya atau tidak, Imam Fulan terpercaya atau tidak, itu ada biografinya. Mulai dari sahabat, semua perawi hadis itu ada biografinya. Nah, biografi yang menerangkan tentang dhabit, thiqah dan tidaknya para perawi hadis itu disebut kutubur rijal. Disebut kutubur rijal. Kitab rijal itu Pak Nur, kitab rijal paling banyaknya kitab di antara fan-fan ilmu yang lain. Paling banyaknya kitab. Jadi ketika kita ingin mengetahui Malik misalnya ini Malik thiqah dhabit atau bukan? Dicari di kitab, di biografinya itu. Di biografinya itu pasti ulama menerangkan pernah berdusta kepada apa gitu, pernah melakukan begini, bahkan pernah makan di jalan misalnya ya, itu mengganggu kesiqahan orang tersebut. Pernah makan berjalan, apalagi sampai bermaksiat di halayak ramai, langsung itu tidak thiqah, berarti tidak terpercaya. Maka yang seperti itu tidak bisa diterima. Inilah yang menjaga keautentikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang cukup luas, namanya ilmu hadis atau ilmu mustalahil hadis. Nah, kalau mursal itu tidak diterima. Jadi salah satu daripada perawi hadis ini tidak disebutkan namanya, tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena siapa yang tidak disebutkan tersebut tidak ketemu terpercayanya atau tidak, dhabitnya atau tidak, hafalannya kuat atau tidak, nggak ketemu. Sebab dari orang namanya mana ketemu. Nah, menerima hadis nggak boleh hanya sekedar main husnudzon, nggak boleh. Ini demi menjaga keautentikan hadis soalnya. Nah, jadi jika tidak ada salah satu daripada perawi ini, inilah yang disebut hadis mursal. Hadis mursal, dan nama hadisnya ada. Hadisnya nanti tergolong kepada dhaif. Taib. Rahu Abdul Razak an Abi Qilabah mursala wal hadis dhaifun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tabi'a janazatan, siapa yang mengikuti, kalau jenazah seorang jenazah begitu Pak, jenazah langsung ya, enggak ada seorangnya. Siapa yang mengikuti jenazah ngereng Pak. Barakallahu fikum.
Qala man tabi'a janazatan, siapa yang mengikuti jenazah wa hamalaha dan membawanya, memikulnya salasa mirarin 3 kali. 3 kali ini ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali maksudnya adalah 3 langkah. Jadi mikul, kalau mikul kalau langkah itu faqad qada, maka ia telah menunaikan ma alaihi kewajiban yang ada padanya min haqqiha dari haknya jenazah. Dari hak jenazah. Dan hak jenazah itu yang paling utama adalah mensolatinya. Jadi dari memandikan, kemudian mengkafani, itba'ul jenazah, mengantar ke kuburan, menyaksikan pemakamannya. Yang paling afdal itu adalah mensolatinya. Lah ini yang tidak dipahami oleh orang-orang desa. So banyak sekarang kalau ada orang wafat, sebenarnya roh tompo neng ekopuren. Lah ente di musola sana, di masjid. Yang paling afdal itu mensolatinya. Kenapa dikatakan yang oleh afdal mensolatinya? Karena yang bisa memberikan keringanan, menghapus dosa si mayit adalah solatnya al-musolli itu. Gitu. Saya kira kalau di kuburan itu cukup orang 7, Pak Nur ya, 7, ya, paling banyak 10. Sampai 30 orang, apa sih kalau aku kuburan? Cukup itu. Tapi ya nggak bagus juga pas ejiner yang kedua. Ya potong gerdu ngata-geran sing kali kuburan. Saya kira 7 sampai 10 itu sudah cukup. Tak usah tak gerak 30, saya orang neng kuburan. Ente datang ke masjid, ente sholat jenazah. Kebanyakan orang kenapa mata abajeng neng sholat jenazah neng masjid, tak tahu tuana, tak tahu niat tak. Tak tahu niat tak. Pun tak tahu niat tak. Nah ini makanya kita perlu ngaji ya kawan ya. Maka saya punya kewajiban Pak Nur untuk ngaji persoalan-persoalan yang kayak gini ke desa-desa. Saya buka pengajian di Pakem, saya buka pengajian di Jeruk Sok-Sok, di Gading Sari. Karena hal-hal yang kayak gini ini perlu diterangkan ke umat. Tak tahu saya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Lanjeng telu sing arwah aku nduk remek kok sadua demak kok si aniat. Nah, saya kasih tahu, mbian Pak, mun umpamana repot si aniat ta usolli ala hadzal janazati, ala hadhil janazati, ala hadzal mayyiti, ala hadhil mayyitati, repot satu ngak kenikah, aniat ngak kenikah, cukup bersihkan dalam hati. Ngakui matura tak masalah kalau dibersihkan ya. Ngakui matura, ya Allah abtina niat, akatia niat imam wis. Mau dilintaskan dengan bahasa Arab bagus juga, usolli kama nawal imam wis. Ngerti repot. Itu sah menurut 4 mazhab sah, tidak ada yang bilang tidak sah. Usolli ala manawal imam wis. Aku sholat seperti yang diniati oleh imam, dan itu yang paling enak. Utamanya kalau di Masjidil Haram Pak Nur, kita nggak tahu apakah yang disolati itu laki atau perempuan. Kan repot, usolli ala hadzal mayyiti apa ala hadhil mayyitati. Dalam masih repot. Laki sama bini, cukup usolli ala manawal imam. Allahu Akbar. Gampang. Kadang pada yang ngocak, kiai, saya maca tuan repot. Allahumma fillahu warhamhu. Tak usah maca tua, akikep. Beres, mati repot. Fatihah tak apal kiai. Mun Fatihah tak apal, maca si apal apa boy? Bisa gente. Nah, bisa subhanallah subhanallah. Seukuran setengah menit. Karena harus seukuran membaca Fatihah. Itu saya hitung kemarin ya, saya baca Fatihah setengah menit, tak ada menit. Jadi umpamanya pada apal subhanallah, tak bisa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, dah apal, ya sudah subhanallah 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 subhanallah. Batak setengah menit. Sudah cukup itu. Tak apal subhanallah, mati bailah. Masa subhanallah tak apal.
Baik. Jadi tapi kalaupun nggak hafal diam. Seandainya nggak hafal. Seandainya. Jadi gampang. Syariat ini gampang. Kan memang kebanyakannya orang tahu ke masjid, betul pada jenazah, itu karena mereka nggak tahu doanya. Dia tak tahu, dia mendoakan mayit dalam sholat itu hukumnya sunnah. Hakikat tahu satu, tidak masalah. Yang penting kamu sudah mensolati. Baik, ala kulli hal, ini perlu para santri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Dan lebih parahnya lagi Pak Nur, banyak orang itu yang awalnya tidak sholat tapi pada akhirnya dia sudah merasa tua, mau tobat, tak bertobat karena dia merasa engkau lah tak tahu, Tuhan bejeng san misan rala. La. Ini nih kewajibannya dai dan itu real Pak Nur, real. Saya bertemu dengan orang, saya mendengar pertanyaan orang yang begitu. Datang ke saya dalam sebuah pengajian, datang ke saya. Pas minta ke yang lain itu supaya yang lain pergi. Saya mohon 4 mata dengan kiai. Dan gula apa misalnya kina? Ternyata kiai abdina mulai kiai ni kadi to tak apa jeung abdina tro apa jeung tapi tak ni ketuan apa jeung. Mbian mentau ning tuan pejek. Minggu bakal dateng, bulan bakal dateng norok pengajian nikah boleh. Neng nyaden gula malai mbian katela gula pas enggak sentra ngakin kenika. Dah usah kalau misalnya enggak tahu mau baca bismillah, Allahu akbar, ya. Kemudian baca zikir-zikir kalau bisa ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an apa saja yang dia hafal, kemudian dibaca selama setengah menit. Setengah menit, tak ada bahasa menit. Karena ukurannya itu seukuran membaca suratul Fatihah. Ya, baca umpama oning alhamdulillah toh, ya sudah alhamdulillah alhamdulillah sampai semenit atau setengah menit sudah cukup. Allahu akbar lah. Mari rukuk dan remak ya itu na kekep atau satu. Mudah tak bisa ada rumah. Tidak ada rumah. Datang pun tahiyat ada rumah. Nah, tahiyat itu sama dengan Fatihah bisa diganti dengan bacaan yang lain. Lamun tak bisa sih ganti dengan bacaan yang lain, mau diganti dengan ayat Al-Qur'an yang lain yang dihafal, tak hafal sama sekali ayat Al-Qur'an. Zikir yang lain tidak ada yang bisa. Itu sudah kekep. Marilah bakabit seukuran tahiyat. Itu saya ukur juga kira-kira setengah menitan juga. Nah setelah itu assalamualaikum. Ngoca warahmatullahi wabarakatuh cere poda. Assalamualaikum warahmatullahi cere poda. Assalamualaikum bayilah. Imam Rafi'i mengatakan imam siapa yang mengatakan cukup assalamualaikum, tidak usah warahmatullah. Ada yang bilang begitu. Jadi ini merupakan tugas kita para ustadz ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Pak Karyo, pada indakum kalam.